Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam, selamat berjumpa lagi karena kita belum pernah berjumpa selama ini. Selama ada COVID-19 kita jarang ketemu. Oleh karena itu saya bahagia sekali Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Selamat malam. Mari kita ikuti ibadah pada keluarga pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu, mari kita awali kebaktian ini dan di dalam hati kita masing-masing berkata demikian. Ibadah keluarga pada saat ini dibangun di dalam nama Allah Bapa Pencipta langit dan bumi beserta isinya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Kiranya damai dan sejahtera menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kita dasari kebaktian pada malam hari ini dengan membaca firman Tuhan dari Mazmur 119, yaitu nomor 1 dan 3. Nomor 2 dan 3, yang demikian bunyinya. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut firman tersebut dengan menyanyikan pujian kepada Tuhan dengan kidung jemaat 3, bait 1 dan 2. Lagunya yaitu Kami Puji dengan Riang. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, mari kita berdoa.
Bapa kami yang berada di surga, kami kembali menghadap kehadirat-Mu. Puji syukur dan terima kasih Engkau telah menghadirkan kami di tempat ini dan berada di rumah kami masing-masing ini. Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu untuk mengaku bahwa apa yang telah kami lakukan kadang-kadang tidak berkenan di hadapan-Mu. Banyak kesalahan yang kami buat, kekeliruan, walaupun itu sedikit, apalagi banyak. Kami mohon kepadamu Bapa, di dalam Yesus Kristus, ampunilah. Kami mohon kepadamu. Bapa, kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Bersihkan hati kami, kuduskan pikiran kami, sucikan hati kami, supaya kami dapat memperoleh secercah sinar yang masuk ke dalam lubuk hati kami. Kami mohon ini di dalam Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk bacaan pada ibadah malam hari ini, pada keluarga ini, yaitu diambil dari 2 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan 7. Yang demikian bunyinya. Judul perikopnya yaitu Hari Tuhan. Itu sampai dengan ayat yang 16. Tapi hanya sampai dengan yang 7 saja kita baca dan kita hayati bersama. Judul perikopnya Hari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul-Mu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula. Pada waktu dunia diciptakan, mereka mengajak tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut firman tersebut dengan memuji pujian Kidung Jemaat 10 bait 1 dan 2. Judulnya adalah Pujilah Tuhan Sang Raja.
Jemaat yang dikasih Tuhan, saya ingin menyapa dulu kepada saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yaitu Jenny dan Welly. Selamat berbahagia karena baru saja menikah bulan yang lalu. Kiranya Tuhan memberkati saudara berdua. Dan juga anak-anak yang baru saja di CD kemarin, siapa namanya ya? Kalau keluarganya itu namanya Adis. Oh, Gladys. Betul, Gladys. Saya ucapkan selamat bahagia Gladys, kamu menjadi satu-satunya anak yang di CD dan sekarang menjadi dewasa dalam iman. Dari Pak Warno, ingin mengucapkan selamat bahagia dan pertahankan itu sampai akhir hayat. Saudara yang dikasih Tuhan, renungan untuk malam ini tidak jauh dengan apa yang ada dalam pikiran kita, yaitu tentang ingatan. Bapak Ibu, kita ini kalau sudah tua, bahkan muda, itu bisa terjangkit penyakit yang namanya penyakit lupa. Itu dalam bahasa asingnya saya lupa apa itu bahasa asingnya, orang penyakit lupa itu ya. Nah, contohnya saya ini, saya mau mencari sesuatu, pada saat itu saya butuh gunting. Ke belakang dalam waktu 10 jangka, saya sudah lupa, ngeblank. Kemudian apa yang saya ambil tadi sudah lupa. Kemudian saya baru ke depan lagi. Baru teringat lagi. Oh iya, saya ambil gunting. Katanya orang itu yang seperti itu namanya sudah lupa ingatan. Dan maklum, kadang-kadang anak kecil itu pun sama seperti itu. Jadi sepertinya orang tua itu kembali kepada anak-anak. Itu tentang ingatan. Lah untuk mengingat segala sesuatu, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Demikian, pernahkah Bapak Ibu sekalian itu ingat akan pengalaman-pengalaman masa lalu? Ya pokoknya yang baik boleh, yang tidak baik pun boleh. Untuk mengingat-ingat kenangan yang tidak enak saja, banyak juga itu. Nah, rasanya kalau mengingat yang tidak enak, itu tidak enak. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mengingat sesuatu yang enak-enak itu, rasanya itu ingin kembali seperti masa lalu. Tapi ini bukan deja vu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, banyak cara kita itu untuk mengingat sesuatu. Cara macam-macam. Dengan adanya kejadian-kejadian, kita pergi keluar ke depan, ada sepeda motor, buanter, ingat, wah aku kewingi keserempet sepeda motor, ingat. Kemudian ingat masa-masa yang lalu juga. Itu pada saat apa saja kegiatan apapun, itu pasti ada yang nyerempet yang di dalam benak hati Bapak Ibu sekalian. Kejadian dapat mengingat kejadian atau peristiwa yang kita alami melalui apa saja, kadang tidak sengaja melihat sesuatu, terus ingat. Teringat apa yang pernah kita lakukan, misalnya masa pacaran, waduh seneng sekali. Sampai-sampai kalau masih pacaran dulu mengatakan kepada pacarnya, ada seperti dalam suatu lagu gitu. Pada saat aku makan teringat kamu. Pada saat aku naik sepeda motor ingat kamu. Pernah kamu jatuhkan nungsep ke dalam parit. Nah,
Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Kejadian itu ya, kemudian pergi ke pantai. Seakan-akan ketemu, ingat saudara-saudaraku yang dulu, kelompok pelajar, kelompok ibadah dari ibu-ibu atau apapun yang pernah datang pergi mengunjungi pantai, teringat lagi. Apalagi kalau Bapak Ibu punya kursi goyang, setelah duduk sambil melamun, Bapak-bapak Ibu sekalian ingat naik bus, apalagi ada AC-nya di rumah. Ingat naik bus, kemudian ingat masa lalu, yang sukacita bersama dengan saudara-saudara seiman, bahkan saudara-saudara di zaman kuliah, di zaman pelajaran, masa anak-anak. Nah, itu muncul lagi ingatan-ingatan. Kalau ingatan itu muncul berarti Bapak Ibu masih normal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekarang kalau nonton TV sore itu ada film. Nah, ini saya tidak mempopulerkan Bapak Ibu sekalian. Tetapi sudah top ya kan. Enggak apa-apa kan saya ngomong Ajay. Film sinetron Ajay dari Timur Tengah. Kemungkinan itu Turki kalau tidak salah. Di situ setiap orang itu ingat saudaranya yang salah. Saudaranya keluarga yang satu menyalahkan yang lain, ingat kesalahannya. Kemudian yang satunya ingat kesalahannya. Terus akhirnya membalas dendam. Nah, mereka ini kemungkinan ya, ini akan disatukan oleh dua pengantin. Ini prediksinya Pak Warno ini, karena belum selesai. Ada dua pengantin ini yang sudah menikah. Ini dan kemarin itu terkurung di dalam suatu ruangan, akhirnya dan dibakar. Kemungkinan ini yang nanti akan menyatukan kedua keluarga. Nah, butuh daya ingat. Nah, kalau semuanya ingatan-ingatan itu Bapak sudah muncul, pertanyaannya gini Bapak Ibu sekalian, pernahkah Bapak Ibu dan kita, saya juga ingat tentang para nabi yang diceritakan di dalam Alkitab atau kisahnya Tuhan Yesus Kristus dan juga pesan-pesannya? Apa kita masih ingat? Saudara-saudara juga mesti pernah dan ingat cerita-cerita dalam Alkitab mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pula yang ada di dalam surat 2 Petrus ini. 2 Petrus ini khususnya ayat yang kedua yang menjadi topiknya. Karena di sana itu ada seluruhnya, ada pada nomor 2. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah-perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Demikian juga kepada kita sekarang saat ini. Kita ini diingatkan sebetulnya. Setiap ada khutbah, setiap ada renungan, kita itu diingatkan. Tapi kalau banyak guru-guru yang sudah mengingatkan seperti itu, apakah kita sudah ingat? Satu saja untuk menghafalkan ayat itu sulitnya setengah mati. 2 ayat, 3 ayat, apalagi seluruhnya. Apalagi kalau bahasanya itu adalah bahasa asing. Kemudian satu buku ini suruh menghafal. Nah itu ya sulit sekali. Pernahkah itu Bapak Ibu sekalian kita melakukan itu? Dalam surat Petrus itu kita diingatkan sebetulnya. Namun kalau kita itu hanya mengingat saja, ya percuma. Sama saja dengan kejadian yang kemarin.
yang pernah kita lakukan? Atau kita ingin mengingat yang enak-enak saja? Dan rasanya ingin kembali seperti dulu saya ceritakan tadi. Nah, dalam hidup ini kita itu diingatkan sebetulnya untuk selalu ingat firman Tuhan, tambahan dari saya ini, sekaligus dari sini ada situasi yang nggak benar. Situasi yang nggak benar ini nanti ada di cerita yang lain situasinya. Jadi selalu diminta untuk selalu ingat firman Tuhan sekaligus waspada situasi. Waspada situasi di sini itu yang kita hadapi sehari-hari. Dari luar maupun dari dalam diri sendiri atau dalam ruangan suatu keluarga ini. Seperti contohnya hawa nafsu yang dituliskan 2 Petrus 2. Dalam situasi yang ada di dalam, yang dilakukan oleh Petrus ini, situasi saat itu berhadapan dengan hawa nafsu dan kesombongan. Tertulis dalam 2 Petrus 2 ayat 18. 2 Petrus 2 ayat 18. Yang demikian punya, sebab mereka itu mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa, mempergunakan hawa nafsu cabul untuk mengikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Jadi orang yang baru saja bertobat dipengaruhi lagi oleh hawa nafsu dan percabulan. Oleh karena di situ Petrus mengingatkan kembali. Dengan 2 Petrus ayat 3, 2 Petrus ayat 3 yang 2 Petrus 3 ayat yang ketiga, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Bapak Ibu, coba kita lihat situasi sekarang. Yang kita hadapi sekarang, kira-kira apa? Bapak Ibu tentu tahu, jelas. Yang kita hadapi situasi sekarang ini, kita diserang secara gerilya oleh virus corona yang tidak kelihatan tetapi mematikan. Jadi yang kita hadapi bukan hanya penyakit tetapi juga hukum. Coba kalau segala sesuatu, kejadian apapun yang Bapak alami, tentu berhadapan dengan hukum. Contohnya gini, misalnya ada orang sakit, sematang-matang, di tempat tidur tok, apa yang hukum apa? Apa aku yo kok gini? Apa dosa dan salahku? Nah, terus macam-macam pikirannya. Kira-kira hukum apa? Nah, di situ hukum apa yang harus saya lakukan, yang menimpa pada diriku? Nah, itu salah satu contoh. Kemudian pada saat Bapak Ibu sekalian itu pergi naik sepeda motor atau naik mobil, kemudian di dalam mobil ini ada orang yang mengatakan kepada saya, "Lah yo Pak, wah aku iki wis nduk jerone mobil. Tertutup semuanya.
tapi tidak pakai masker. Polisi kelihatan. Setelah polisi melihat saya dihentikan, loh apa salah saya? Apa akhirnya? Hukum. Berhadapan dengan hukum. Karena sudah dibuat para siapa yang... Nah, jadi polisi akhirnya menghakimi hukumnya. Ini sebetulnya kelihatannya nggak gaduh, tapi gaduh. Contohnya, kalau kita berhadapan dengan sesama kita, kemudian seperti saya ini tidak pakai masker karena ini jauh, ibu-ibu dan nenek sudah di rumah, saya di sini sendirian. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, hukum apa kira-kira yang harus kita pakai untuk menghadapi itu? Nyeleneh kan? Kok kenapa kok hubungan dengan hukum? Hukumnya kasih. Kembali. Tuhan Yesus sudah meringkas hukum 10. Hormati segala, hormati, jangan, ada hormati. Ada 2, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Hukum yang kedua yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Nah, berhubungan kan? Hukum kasih. Kalau saudara-saudara berkata-kata dengan yang lain, saudara tidak pakai masker, kemudian saudara membawa penyakit, atau saudara yang membawa masker, pakai masker, tetapi habis keluar dari luar, kemudian datang bicara dengan saudara, saudara tidak pakai masker, siapa yang tidak mengasihi saudaranya? Itu kan sama saja dengan perumpamaan yang dikatakan Yesus, siapa yang mengasihi? Orang Samaria itu atau orang yang dikorbankan oleh penjahat. Bukan sama dengan itu. Siapa di antara mereka yang saudaramu? Nah, kasih. Ternyata luas kasih. Luas sekali. Sampai sekecil apapun, hukum kasih tetap ada. Apalagi kalau kita berhubungan dari satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu, apa hukum yang berlaku di sini? Yaitu hukum kasih, saya terangkan. Terus, kalau itu hukum kasih, tentu ada pertanyaan begini. Bapak, kalau ada suatu masalah, jalan keluarnya terus bagaimana? Dasar hukum pertama itu hukum kasih dulu. Itu diterapkan dalam hati saudara. Dengan adanya hukum kasih itu maka Anda, saudara, Bapak Ibu sekalian pasti tenang dan damai dulu. Karena apa? Introspeksi dengan adanya kasih. Jalan keluarnya bagaimana? Yaitu sebisa mungkin kalau Bapak Ibu ada di masyarakat, rapat RT, rapat RW dan sebagainya, berhadapan dengan orang-orang yang tidak pernah memakai masker, atau ya sebetulnya saya pakai masker tapi kurang enak seperti saya katakan tadi, ada kesombongan. Sama ini seperti saya, sebenarnya saya juga kesombongan ini karena tidak pakai masker. Namun itu siaran untuk semua orang yang jauh di sana. Jadi di sini ada. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sebisa mungkin memberikan penjelasan kepada masyarakat setempat. Entah itu masyarakat dewasa, anak-anak, anak kecil, diberi penjelasan, diberi contoh yang mudah diterima masyarakat dari anak-anak
sampai orang tua. Seperti begini caranya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ini baru saya memberikan contoh. Saya telah memberikan contoh. Harus pakai masker. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana caranya menghadapi mereka? Yaitu sama, yaitu mengingat firman Tuhan dalam hukum kasih tersebut. Nah, pada saat kita itu memberikan penjelasan kepada mereka, itu kita harus tahu latar belakang sesuai dengan pengetahuan kita masing-masing. Nah, dari masalah-masalah yang kita hadapi itu, yang sulit itu menyimpulkan sebetulnya apa yang akan saya katakan kepada orang yang di sana, yang sulit sekali untuk ditunjukkan, yang sulit sekali untuk diberi petunjuk. Egois banget. Ada itu orang yang seperti itu. Jangan membuat gelombolan, kumpulan orang banyak. Apalagi tidak pakai masker. Waduh, itu sulit. Andai kata Bapak Ibu sekalian datang ke sana kemudian nuturi orang-orang itu, Bapak mungkin dikipat. Nah, dari masalah-masalah yang kita hadapi yang sulit yaitu menyimpulkan dan menuturkan apa yang harus kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, disinilah pekerjaan Sang Terang Kehidupan, yaitu Roh Kudus. Tunggu. Kita sabar, tenang, menenangkan diri, kita menunggu sinergi dari karya Allah, yaitu melalui Roh Kudus, yang seakan-akan tidak terasa dan akan menuntun saudara untuk melaksanakan pekerjaan yang mulia. Bapak Ibu sekalian, kami berharap Bapak Ibu ingat firman Tuhan dan menjalankannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, setelah renungan ini mari kita memberikan persembahan dan ucapan syukur. Namun sebelum itu, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita membaca nats persembahan dari Roma pasal 12. Roma pasal 12 yang demikian. Sebagai dasar persembahan yaitu Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sambil kita memberikan persembahan, kita pujikan Kidung Jemaat 392 ayat 1 dan bait 1 dan 2, ku berbahagia. Ku berbahagia
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, mari kita berdoa dengan doa syafaat. Mari kita tunduk kepala menghadap Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Bapa, kami kembali menghadap kehadirat-Mu, puji syukur dan terima kasih. Telah kami dengarkan sebagian daripada firman-Mu dan pesan-pesan yang disampaikan oleh Petrus dalam suratnya yang kedua. Bapa, kami mohon kepadamu untuk saudara Yeni dan juga Weli tentang masalah pekerjaan. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan yang diinginkan, atau rencana pekerjaan, rencana usaha atau apapun dalam usahanya. Tuhan, kami mohon Engkau mendampinginya. Dan anak-anak yang baru saja menjalankan CD, kiranya Tuhan memberkati mereka. Bapa yang di surga, kami ingat saudara-saudara kami yang sakit. Bapak Karlan, yaitu bapaknya saudara Jenny, yang sedang sakit. Kiranya Tuhan menghampiri dan menjamah dia. Sembuhkan Tuhan, supaya mereka dapat berkumpul dan giat kembali dalam kehidupannya. Sehingga mereka bahagia bersama dengan cucu-cucu dan anaknya. Kami juga mohon kepadamu untuk Ibu Juwahir, kemudian Saudara Prihantono, kemudian Ibu Sri Suroso, demikian juga Bu Lardi. Dan juga saudara-saudara kami yang sakit yang lainnya yang tidak kami sembuhkan, yang tidak kami sebutkan, di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, kami mohon kepadamu, sembuhkan mereka. Jenguk mereka Bapa, melalui siapapun, melalui Roh Kudus-Mu terutama. Hadirlah Tuhan untuk menyamanya, untuk menghiburnya, supaya dapat sehat kembali dan hidup bersamamu di dalam kehidupan keluarganya. Bapa, kami juga mohon kepadamu, anak-anak yang belajar di rumah melalui online. Tuhan, berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu untuk selalu disiplin, mempelajari segala sesuatu dari jauh, menyelidiki sesuatu di rumah sendiri, mengadakan penelitian di rumah sendiri bersama keluarganya sendiri. Tuhan, kami mohon sertai anak-anak-Mu, karena anak-anak-Mu inilah pengganti generasi penerus kami semuanya. Bagi yang sulit untuk memperoleh pekerjaan, Tuhan, bimbinglah, beri kesabaran, beri keteladanan, dan beri pandangan hidup untuk usaha mandiri, untuk mengangkat ekonomi di daerah maupun nasional. Berkati mereka Bapak. Kami juga ingat pada perangkat gereja mulai dari Bapak Pendeta, Bapak Penatua, Diaken, Penata Layanan, Pandu Puji, penyusun acara, kemudian bagian online, penyiaran. Tuhan, berkatilah. Kami mohon Engkau memberkati, karena kami bekerja. Kami berusaha untuk memuliakan nama-Mu.
Kami berusaha untuk bekerja untuk-Mu sesuai dengan bakat kami masing-masing. Demikian juga kepada saudara-saudara kami ya Bapak, yang Kau pakai untuk menjadi panitia pembangunan. Tuhan berkati mereka satu persatu. Berkati juga keluarganya. Untuk supaya sabar menemani keluarga, menemani panggilan-panggilan yang berasal daripada-Mu untuk membangun gereja ini. Demikian juga membangun jemaat. Dalam pembangunan jemaat dan pembangunan gedung gereja, kami semua berusaha. Tapi tanpa kehadiran-Mu di dalam sisi kami masing-masing, niscaya kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu kami mohon kepada-Mu, berkatilah kami dan hadirlah dalam kehidupan kami. Bapak, kami juga mohon kepada-Mu untuk para lurah di sekitar kami, Lurah Kramat Jegu, Lurah Trosobo, Lurah Beringin Bendo, dan Lurah Sidodadi. Berkati mereka Bapak, supaya apa yang diprogramkan sesuai dengan kepentingan umum. Bapak yang dikasih yang mengasihi kami, di dalam Yesus yang telah berjuang, yang telah berusaha untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa. Kami memohonkan semuanya ini. Bapa, banyak berkat-berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami akan memberikan kembali kepada-Mu sebagai persembahan kami. Walaupun persembahan kami ini sedikit, Tuhan, pakailah ini untuk kelebaran kerajaan-Mu, untuk dapat memberikan sedikit sumbangan dari pembangunan jemaat dan pembangunan gereja-Mu. Bapa, di dalam Yesus Kristus kami memohon kepada-Mu untuk memberkati jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami mohon. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bulan-bulan awal ini sebagai bulan penciptaan, apa yang kita hadapi juga dihadapi oleh pemerintah. Bahkan seluruh dunia. Maka ingatlah dan waspada terhadap keadaan ataupun situasi. Dan ingat firman Tuhan. Kita akhiri kebagian malam ini, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 403, bait yang pertama, yang berjudul Hujan Berkat Kan Tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita hening sejenak. Saat teduh, kita mohon berkat pada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat 474 bait yang pertama. Kepadamu puji-pujian. Kepadamu puji